Oke, balik lagi sama gue di channel Pak Lel atau Pak Le L. Di episode kali ini gue mau bahas tentang yang namanya korupsi. Bahasan gue umum banget ya, korupsi. Tapi emang kalau lu pikir tentang korupsi itu selalu ada terus kan. Korupsi itu kayak gak ada hilang tiap hari. Kayak lu ngeliat sosmed atau lu ngeliat berita, tetap aja ada berita tentang korupsi gitu. Atau tetap aja ada korupsi di mana jumlahnya gede, terus kemudian ya udah kayak gak habis-habis gitu berita tentang korupsinya. Nah tapi gara-gara hal ini, lu tuh sempat mikir gak sih, kenapa kok korupsi itu gak hilang-hilang di Indonesia ini? Kenapa kok dari sekian banyak orang ketangkap korupsinya masih tetap ada juga gitu? Mau gak pernah kepikiran kayak gitu? Mau lu jawab apa? Karena memang pejabatnya korup? Atau mau memang bilang masyarakat Indonesia itu korup? Atau mau bilang apa ya, korupsi itu sudah membudaya gitu misalkan? Nah ini makanya ketika ada pertanyaan kayak gitu, kenapa sih kok korupsi itu nggak hilang-hilang dari Indonesia gitu ya? Ini gue mau bahas dari sisi teoritisnya dan gue mau coba kaitkan sama sisi keilmuannya. Jadi di dalam pembahasan ilmu komunikasi gitu ya, itu ada namanya budaya dalam kelompok. Dan budaya dalam kelompok ini kalau menurut sabdanya dari komunikasi tersebut, jailah sabda, itu tuh nggak akan hilang gitu. Sekarang kita tempatkan kayak gini, mereka yang udah korupsi atau mereka yang melakukan korupsi itu kan kita selalu lihatnya antara itu perusahaan atau lembaga ataupun itu sekelompok orang gitu ya. Misalkan ada perusahaan tertentu korupsi nggak mungkin sendirian yang ketangkap, tapi biasanya cuma 1-2 orang, padahal di bawahnya mungkin banyak, kita nggak tahu. Nah, kita tempatkan mereka itu sebagai sebuah kelompok. Nah, konteks budaya itu sebenarnya sesuatu yang cenderung selalu dilakukan gitu, gampang kayak gitu. Kayak misalkan lu ngikutin budaya ya udah, karena memang di sana aturannya itu seperti itu, normanya seperti itu. Nah, bayangkan ketika korupsi itu sudah menjadi budaya di dalam sebuah kelompok. Jadilah itu budaya kelompok. Budayanya apa? Korupsi. Misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita tempatkan kayak gitu, teori dalam komunikasi itu, teori komunikasi kelompok itu tuh bilang budaya dalam kelompok tuh nggak mungkin hilang, bener-bener nggak mungkin hilang, kecuali orang-orang yang melaksanakan budayanya itu hilang semuanya, nggak ada sisanya. Dan ini menjelaskan, dulu itu kan lu sempat mikir juga, siapapun pemimpinnya itu kan korupsinya tetap ada gitu. Lu tahu sebelum dari ini itu ada banyak sekali orang yang kira-kira digembar-gemborkan, oh ini orangnya bagus, ini bisa memberantas korupsi, ini bisa menghilangkan korupsi, ini bisa menangkap bla bla bla, banyak banget pokoknya. Pemberantasan korupsi itu sendiri juga sudah sering dijadikan kampanye kok, ya kan? Terlepas dari mereka itu benar atau enggak gitu ya, dalam artian benar mereka itu orang yang benar atau enggak itu kita nggak tahu, itu ada di dalam diri masing-masing gitu. Terlepas dari niat mereka itu tulus atau enggak dalam memberantas korupsi, itu kita nggak tahu. Cuma kenapa korupsinya itu nggak hilang juga? Karena apa? Ketika mereka itu diganti, ada orang-orang yang lain yang budayanya sudah nempel, nggak diganti juga. Pada akhirnya apa? Budayanya kan tetap berjalan. Analoginya gini loh tuh. Dalam teori budaya kelompok itu, jadi misalkan ada 10 orang. 10 orang itu kita gampangkannya ya, misalkan semuanya itu udah berbudaya korupsi, kuat gitu misalkan. Korupsinya udah kuat. Dari waktu ke waktu korupsi terus berjalan, misalkan itu 10 orang. Yang 8 orang keluar. Yang 8 orang keluar menyisakan 2 orang. Walaupun cuma 2 orang dan kemudian ada 8 orang lagi yang masuk, korupsi itu akan tetap jalan. Dalam analogi, korupsi itu sudah menjadi budaya dan budayanya itu akan tetap jalan. Ya terus cara ngilanginnya gimana? Ya dari 10 orang itu lu keluarin tuh semuanya, lu bikin lagi kelompok yang baru. Tapi emangnya bisa kayak gitu? Enggak. Pada dasarnya ketika seorang pemimpin gitu ya, kita udah pilih seorang pemimpin dan kemudian dia gembar-gembor mau berantas korupsi. Pada akhirnya ketika kita lihat di hadapannya, orang-orang korupsi tetap ada juga dalam kelompok-kelompok itu juga gitu. Ya itu memang sudah menjawab dengan sendirinya kan, budaya itu tuh nggak akan hilang, itu susah banget hilang. Dan itu menjawab kenapa kayak kalau kita ngelihat orang itu bersih gitu misalkan, ini orang kok dulu digembar-gemborin dia pengusaha bagus, atau ini orang sebenarnya bagus banget kerjanya, ini orang pinter banget, tapi kenapa dia masuk kok tiba-tiba jadi kayak gini, nggak sesuai sama omongannya. Itu adalah keunggulan atau sisi negatif juga dari budaya sebenarnya. Bisa jadi keunggulan, bisa jadi sisi negatif. Budaya itu erat, konteks korupsi itu sebagai budaya dalam kelompok itu juga kuat. Lu coba
Mana orang yang mau ngelanggar budaya misalkan. Budaya kita itu misalkan A, terus kemudian lu nggak suka dengan budaya itu dan lu mau keluar dari norma itu gitu ya, lu akan dapat cibiran dari orang kan dengan budaya itu. Budaya di Indonesia misalkan sholat 5 waktu untuk orang muslim gitu ya, atau beribadah hari Minggu untuk warga Kristiani gitu misalkan ada yang nggak menjalankan budaya atau aturan atau norma itu gitu misalkan, itu kan akan dapat pertanyaan. Ini juga sama, lu taunya tuh orang bersih, lu taunya tuh orang, oh ini pengusaha, oh ini orang sukses, oh ini orang yang keren gitu, tapi ketika masuk kok dia terjebak juga, berkecimpung juga di dalam situ gitu. Mungkin kenapa kok dia ikut-ikutan juga, padahal lu taunya dia tuh orang bagus ya, karena itu udah jadi budaya, dan budaya itu nggak mungkin hilang kecuali orangnya itu semuanya hilang. Lu kumpulin tuh semua orang dalam satu ruangan, lu bom itu ruangan, itu baru bisa hilang. Tapi emang bisa lu ngumpulin semua orang kayak gitu? Tetap aja mungkin nanti akan ada 1-2 orang yang kemudian tetap berjalan gitu ya, dan kemudian menjalankan budaya itu. Itu makanya kenapa gue bilang ya korupsi itu memang nggak akan hilang. Lo sampai 5 tahun ke depan lagi dari sekarang, mungkin lo akan tetap melihat setiap hari ada berita korupsi di situ. Nah, untuk jawaban lagi, ini ada kepikiran juga. Ketika lo udah tahu ada orang bersih, ketika lo udah tahu ada orang yang kira-kira ini kuat nih, dia bisa berantas korupsi, ketika dia masuk, terus kemudian dia malah ikut-ikutan gitu ya, ini contoh aja ya, ketika dia malah ikut-ikutan gitu ya, kenapa dia malah ikut-ikutan? Nah, dalam teori budaya kelompok ini, itu ada 2 hal yang ditegaskan. Jadi, kelompok itu kan terbentuk karena semuanya itu memiliki kesamaan. Antara itu kesamaan tujuan, atau kesamaan budaya, atau kesamaan adat, atau kesamaan agama, apalah gitu. Kemudian itu jadi sebuah kelompok. Kesamaan ketertarikan pun itu bisa jadi sebuah kelompok. Nah, ketika kelompok itu sudah terbentuk budaya, dan ketika ada orang yang masuk ke dalam budaya tersebut, terus kemudian dia beda sendiri, pilihannya itu cuma ada 2. Dia menyesuaikan dengan budaya yang ada, dan dia menyesuaikan dengan kalau dia nggak menyesuaikan dengan budaya yang ada, dia keluar, atau dalam konteks ini bisa dikeluarkan. Ini makanya kenapa lu lihat beberapa kasus itu kayak, oh ini sebenarnya nggak korup tapi kenapa dia ditangkap ya, atau oh ini sebenarnya nggak salah tapi kenapa yang salah orang lain tapi kenapa dia yang ditangkap ya. Itu pun jawab poin nomor 2 kan tadi. Kebayang nggak lu, misalkan lu masuk dalam sebuah kelompok itu ada 10 orang gitu. Lu masuk, lu itu orang yang bersih banget, yang 10 orang lain ya itu semuanya punya budaya korupsi gitu. Mereka menjalankan itu. Nah, ketika lu masuk, lu emang pikir bisa ngubah budaya itu? Gak bisa. Pilihan yang ada buat lu itu adalah lu ngikut, atau ya lu keluar. Atau kalau lu gak keluar, ya lu dikeluarkan. Ini kan menjelaskan, ada segelintir orang itu yang memang benar-benar baik. Mereka itu mau ngelaporin bahwa oh ini ada korupsi di sini. Pada akhirnya apa? Dia dilaporin balik. Ketika budaya dalam kelompok itu udah kuat, itu susah banget hilangnya. Kecuali apa? Semua orang yang ada di situ hilang. Dan pertanyaan gue balik lagi pertanyaan gue, emang itu bisa kayak gitu? Semua orang itu dihilangin? Kan gak bisa. Lu masuk, lu orang yang bersih banget, tapi lu gak tahu apa yang terjadi di dalam situ gitu. Ketika lu masuk, terus kemudian lu ketemu dengan budaya yang lain, lu mau gak mau, lu harus ngikutin budaya itu. Dan itulah susahnya. Dan itulah alasan kenapa gue bilang ya korupsi itu gak bisa hilang. Itulah alasan kenapa dalam teori itu menjelaskan bahwa ya kenapa kita ngelihat cerita korupsi itu tiap hari ada, ya karena memang itu gak bisa hilang. Susah banget. Gue ketika ada orang yang udah keluar dia bisa menghilangkan korupsi, atau untuk masyarakat, misalnya masyarakat itu dia bilang, oh kalau gue pemimpinnya gue bisa ngilangin korupsi, nggak bisa. Kalau kata orang zaman sekarang, lo itu kesal sama korupsi karena lo nggak kebagian jatahnya aja. Mungkin emang kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau lo bilang lo bisa masuk dalam kelompok itu, terus lo berantas tuh korupsi semua, bikin hukum mati untuk koruptor dan yang lain-lain, ya itu kan alasannya. Kenapa kok hukum mati untuk koruptor sekarang nggak ada juga? Menjawab dengan sendirinya kan? Itulah alasannya.
Jadi memang kenyataannya memang rada pahit, bahwa korupsi nggak akan hilang sih. 10 atau 15 tahun ke depan lu lihat korupsi di Indonesia masih ada, gue berani taruhan kayaknya masih ada, itu nggak akan hilang. Keadaan lebih parah, iya. Satu hal lagi, budaya itu berkembang. Jadi kalau budayanya itu korupsi, dia akan berkembang. Kalau dia nggak punya ruang untuk berkembang, korupsinya akan ke bawah-bawah lagi, mungkin ke masyarakatnya. Dan ke masyarakatnya aja, mungkin sekarang udah kejadian. Budaya itu kan sebuah cerminan dari kelompoknya. Ketika kelompoknya itu sudah kelihatan, oh ini kelompoknya rada korup nih, orang akan berseberin dari situ, dan kemudian ya sudah. Kejadian belakang ini udah ada kan, ya lo perhatiin aja sendiri. Dan itu aja untuk bahasan tema kali ini. Temanya tentang korupsi, ini temanya umum banget, tapi mungkin ini bisa jadi sebuah insight atau sebuah pencerahan buat lo. Kenapa sih korupsi itu nggak hilang-hilang, dan kenapa kalau ada orang mau ngilangin korupsi, ya itu dia malah dilaporin balik. Ada kan yang kayak gitu? Bohong kalau nggak ada. Itu aja bahasan dari gue. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan follow gue ya. Thank you very much.